Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, bisa. Baik, terima kasih. Baik, hari ini kita bertemu kembali ya untuk belajar IPS. Minggu lalu masih ada yang ingat kita belajar apa? Angkat tangan. Ya, globalisasi. Lebih spesifiknya dampak positif globalisasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dampak negatif globalisasi, yaitu westernisasi dan demoralisasi. Sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa dulu. Ya, silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk siap belajar. Silakan. Doanya sabar. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Tulisan kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya absen dulu ya. Tolong didengar namanya. Ana Agung Rati, Hadir, Pak. Arfadin, Hadir Pak. Bella Aulia, Hadir, Pak. Dapin, Alfa. Alfa, Denny, Hadir, Pak. Diva, Hadir, Pak. Elsie, Hadir, Pak. Alfa, Farham, Hadir Pak. Jumriyadi, Hadir Pak. Ketut Armini, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Nurmiati, Hadir, Pak. Rafael, Hadir Pak. Rasti, Hadir, Pak. Randy, Sakit, sakit, Pak. Zaki, Oke, Rida, Hadir, Pak. Rosmalia, Hadir, Pak. Sarini, Hadir, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Sinar, Hadir, Pak. Java, Hadir, Pak. Rasti, Hadir, Pak. Saifullah. Hadir Pak. Oke, yang Alfa tadi nanti dicari ya temannya yang sakit, tolong dijenguk. Sekiranya kita memberi semangat untuk teman-temannya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita belajar, tolong duduknya diperbaiki, ya. Sampah-sampah yang ada di laci atau di bawah mejanya diambil, nah dibersihkan. Oke, sudah? Oke ya. Saya tidak melihat ada sampah ini. Kalau saya cek masih ada sampah, saya kasih sedikit hadiah, ya. Oke. Salam, silakan masuk. Salam. Coba lihat di layar kalian. Tidak ada orang hebat yang malas untuk Belajar. Nah, tidak ada orang hebat yang malas belajar. Jadi semua orang-orang yang besar di dunia ini pasti semua rajin Belajar. Yakin dan percaya, orang terkaya di dunia saat ini pun pasti dia rajin belajar. Yakin dan percaya. Nah, kenapa? Karena proses itu tidak akan mengkhianati Hasil. seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut belajar lebih jauh, saya akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa yang ingin dicapai? Nah, oke ya, di sini. Nomor satu, melalui media tayang video, nanti ada gambar dan video. Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi westernisasi dan demoralisasi terhadap perubahan budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dengan tepat. Harus nanti mengidentifikasi apa sih itu westernisasi dan demoralisasi. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi penyebab westernisasi dan demoralisasi. Apa sih penyebab terjadinya westernisasi dan demoralisasi? Yang ketiga, menganalisis dampak westernisasi
moralisasi dan demoralisasi. Apa sih dampaknya terhadap masyarakat? Yang keempat, mempresentasikan ya hasil analisis westernisasi dan demoralisasi. Nanti akan ada diskusi. Kalian menganalisis, mencari tahu bentuk westernisasi dan demoralisasi itu apa, bagaimana yang terjadi di masyarakat. Yang kelima yaitu bersikap religius, kerjasama dan tanggung jawab. Seperti itu ya. Baik. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Oke, Rafael. Berenang pasar. Melihat pasar. Ayo bikin apa dulu? Ada yang pernah lihat nggak orang yang memiliki kostum seperti ini? Pernah. Nah, apa ini? Kayak pengamen. Tiara katanya pengamen. Ada geng motor. Rasti geng motor. Apa tadi kita? Berandalan. Java katanya berandalan. Ada yang katakan anak jalanan. Ya, silakan. Anak pang. Terus kali ini adalah gaya anak pang. Oke, bisa lihat. Yang ini. Kalau tawuran semangat sekali. Tawuran pelajar. Terus kali ini ada anak sekolah ya. Iya, Pak. Sudah masih izin sudah tawuran. Nah, yang ini Perampok. begal, betul sekali begal atau perampok ya. Material ini membahas tentang westernisasi dan demoralisasi, menyangkut dari materi tadi ini, gambar-gambar ini. Yang pertama Pak itu adalah westernisasi. Westernisasi apa? Budaya yang masuk ke dalam lingkungan kita dan kita mengambilnya dengan mentah-mentah tanpa menyaring budaya tersebut. Kita sudah mulai lupa dengan budaya asli kita, Pak. Apa yang ketinggalan zaman ini kebudayaan tak, sehingga kita meniru kebudayaan Barat. Makanya jangan heran banyak anak-anak pang, komunitas pang yang ada di kota-kota besar maupun di wilayah Indonesia. Terus demoralisasi itu apa? Demoralisasi itu adalah menurunnya moral seseorang. Contoh, ini terjadinya begal. Kenapa? Karena menurunnya moral seseorang. Ya, ini tadi kegiatan apa yang ada di gambar? Tawuran. Itu juga merupakan menurunnya moral. Manfaatnya apa kita belajar hari ini? Manfaatnya apa? Supaya kita bisa belajar. Oh, kalau ada budaya yang kita lihat di TV, di HP, tidak bisa kita ikuti semerta-merta itu diikuti. Harus disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Coba Maki bergaya seperti ini. Coba kalian bergaya seperti ini di rumah. Ya, pasti akan menjadi masalah di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Nah, itu manfaatnya ya. Yang kedua apa? Belajar demoralisasi supaya moral kita bagus. Oke, betul sekali. Sebelum kita lanjut, saya akan bagikan buku pelajarannya. Kan? Lihat. Sana. Silakan. Selain bahan ajar buku paket dan bahan ajar modul ini, kalian bisa menggunakan HP dalam proses pembelajaran. Ya, saya batasi HP yang bisa digunakan dalam setiap kelompok itu hanya 2. Iya, Pak. Oke ya, 2 HP untuk pembelajaran hari ini setiap kelompok. Oke. Kita sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan bagi kelompok dulu. Ya, saya akan bagi kelompok.
coba Farhan dan Saiful pindah ke kelompok sini ya. Nah, coba Ketut dan Rasti ke sana. Ya. Ketut dan Rasti ke sana. Rafael bisa saja. Arfadin coba di sini nak. Coba di sana. Ya silakan. Anita atau Diva silakan Diva di sana. Ya Arfadin di sini. Denny, jum dari di sini. Dari sini. Coba Java ke sana. Sila. Oke, sudah siap ya? Sebelum kita belajar lebih jauh tentang di sini ada pertanyaan tentang westernisasi dan demoralisasi. Ada pertanyaan tentang westernisasi dan demoralisasi? Ya, angkat tangan. Silakan. Ada pertanyaan temannya. Apa itu westernisasi? Ada yang bisa menjawab apa yang westernisasi? Silakan Pasti. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Jadi, westernisasi adalah perbuatan seseorang yang meniru budaya barat yang mengakibatkan hilangnya rasa nasionalisme di dalam diri seseorang. Itu ya, itu adalah westernisasi. Ada pertanyaan kembali? Ada? Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan bagikan LKPD. Ya, di sini ada lembar kerja siswa. Sudah bisa dilihat semua ya? Ya, Pak. Nah, di LKPD ini termuat, bisa perhatikan ya? Nah, di sini ada nama kelompok dan anggota, ya kan? Nanti tulis namanya, petunjuknya, langkah proses pengerjaannya. Di sini ada soal. Bentuklah kelompok yang beranggota 4 sampai 5 orang. Kita sudah bentuk kelompok nih, ya kan? Menyimak tayangan video dan gambar. Tadi gambar sudah, nanti saya kasihkan video untuk menganalisis apa sih itu westernisasi dan demoralisasi. Terus silakan kalian menganalisis video yang sudah ditonton, catat hal-hal yang penting untuk menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Apa yang pertama? Apakah yang dimaksud dengan pang dan tawuran? Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya komunitas pang dan tawuran? Terus, apa dampak? Kenapa bisa terjadi tawuran atau komunitas pang? Dampaknya apa? Dan bagaimana solusi menghadapi westernisasi dan demoralisasi? Nah, di sini siapa yang dapat LKPD yang membahas tentang komunitas PAN? Kelompok 3 dan kelompok yang LKPD yang membahas tentang komunitas PAN. Juga LKPD-nya ini ya. Bisa dilihat di bagian ini. Ya. Jadi kelompok 4 ini adalah komunitas PAN dan kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 berarti tentang tawuran pelajar. Oke. Ini yang nanti akan kalian analisis. Ya. Oke.
Jawab pertanyaan kalian, ya. Jawab semua itu pertanyaan di kolom ini. Nanti kalian tulis di kolom ini ya. Iya, Pak. Bisa ya? Oke. Sebelum kita lanjut membahas materi, saya akan lihatkan video. Iya. Dari hasil penggeledahan para tersangka Lukas yang amankan 13 bom narkotika yang dipasarkan ke Pulau Jawa. Beginilah detik-detik penangkapan yang dilakukan petugas terhadap si pelaku di desa Mompang. Di lokasi ini petugas kembali mengamankan barang tersebut. Total yang kita amankan dari kasus ini adalah tersangka barang bukti untuk barang totalnya sekitar 13 kg atau 13 barang. Nanti kita timbang persisnya. Kepada petugas, para tersangka mengaku barang haram tersebut mereka jemput dari Provinsi Aceh dengan mengendarai sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk diedarkan di kota Padang Sidempuan serta Pulau Jawa. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Aitus melaporkan. Kejadian berawal saat beberapa pelajar tengah menunggu angkutan umum dan tiba-tiba mereka diserang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran pun tak terhindarkan. Untuk saat ini ada beberapa siswa yang kita amankan. Untuk statusnya sendiri mereka masih sebagai saksi. Akibat kejadian ini, satu pelajar meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di bagian leher korban. Sedangkan 5 pelajar lainnya mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Sedikitnya 3 orang pelajar diamankan petugas. Barang bukti diamankan berupa 2 bilah senjata tajam dan pakaian korban yang meninggal akibat sabetan senjata tajam. Tim Liputan Kompas TV Bogor, Jawa Barat. Oke, sudah menyimak videonya, tentu sudah ada bayangan yang kalian tangkap ya. Video yang pertama tadi membahas tentang apa? Ya, komunitas PAN. Yang kedua, tawuran. Di LKPD-nya, di LKPD kalian, ya, ini sudah ada yang membahas tentang komunitas PAN dan tawuran pelajar. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik tersebut. Apa yang dimaksud dengan PAN atau tawuran? Ya, yang mendapat LKPD tawuran berarti kamu cari apa pengertian tawuran, apa penyebabnya, apa dampak dan apa solusinya. Sedangkan yang mendapat LKPD tentang
anak pang, silakan kalian cari tahu apa sih pengertiannya dan penyebabnya, dampak dan solusi menyelesaikan permasalahan. Oke ya, nah, ingat penilaiannya saya ambil dari kerjasamanya. Waktu menyelesaikannya hanya 20 menit. Oke, bisa? Bisa? Masih semangat? Semangat? Ayo, aplaus dulu untuk kalian. Coba. Mengetes semangatnya, coba berdiri dulu, berdiri. Coba berdiri semua dulu. Ya, semangat berdiri dulu. Ya. Kalau saya bilang semangat pagi luar biasa bisa. Oke, bisa ya? Bisa? Semangat pagi luar biasa bisa. Semangat, saya melihat semuanya. Semangat pagi luar biasa bisa. Silakan duduk, kerjakan secara berkelompok. Waktunya 20 menit. Ya, silakan cari ya di menggunakan handphonenya, bahan ajarnya, modulnya, di buku paketnya, silakan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ya. Tanya, jangan malu-malu. Silakan bertanya.
Ya. Kalau tidak cukup kotaknya bisa ditulis di belakangnya atau di catatan. Kasih saya jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Oke, kalau ada masalah tolong angkat tangan ya. Silakan.
Kelompok 1 bagaimana? Sudah sampai di mana? Sudah nomor berapa? Nomor 4. Oke, kelompok 2 sudah nomor berapa? 4. Oke, kelompok 3 sudah nomor 3. Kelompok semangat ya. Bisa dibaca, silakan dibaca. Di paketnya itu ada juga masalah westernisasi ya. Westernisasi bisa menjadi acuan juga untuk mendapatkan jawaban yang nomor 4. Silakan. Jadi disesuaikan ya dengan lingkungan sekitar. Ketika westernisasi itu terjadi di masyarakat, bagaimana sih kita bisa mengatasinya, ya kan? Apa yang kita sebagai pelajar itu apa yang kita lakukan?
berdua bagaimana? Sudah? Luar biasa. Silakan ditentukan siapa moderatornya, siapa nulisnya, dan siapa yang mempresentasikan. Oke? Sini sudah? Tadi jawaban di sini baca di standarisasi. Jadi kamu akan dapat kesimpulannya ya. Sini bagaimana? Ya sudah. Nomor 4 kan ini menghadapi ya bagaimana dinamakan kita kalau terjadi apa kita kesulitan apa ya standarisasi nah itu sudah waktunya sisa 5 menit lagi ya, waktunya sisa 5 menit. Jadi yang akan tampil nanti 2 kelompok ya, 1 kelompok komunitas PAM, 1 dari tawuran. Jadi yang tidak mendapat jatah untuk tampil nanti tugasnya untuk bertanya. Tetapi bertanya semua aja nanti. Bagaimana? Sudah semua? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? 2? Oke. 4? Oke. Kelompok 3? Ya. Jadi baik, sembari menunggu kelompok 3, saya minta perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil lot siapa yang akan tampil mempresentasikan hasil diskusinya. 1 orang satu kelompok, silakan. Memang kita bersama. Saya ambil di sini. Tadi di sini sabar, di sini sekarang. Nanti antara ini berdua yang bisa satu dua ini bisa. Kalau saya ini Pak. Ya. Nah, tulisannya berarti tidak tampil. Yang tampil kelompok ini. Pak, datang ke yang disuruh. Enggak, tapi nanti harus bertanya ya. Di sini siapa yang tampil?
Sudah? Bisa akan coba? Sudah ya? Oke. Yang akan tampil duluan kita coba siapa berani? Kelompok siapa yang berani untuk tampil? Sini dulu atau sana? Sini ya? Ya. Ya, oke. Komunitas. Oke. Oke, jadi silakan mempresentasikan. Tentukan moderatornya, siapa dokumennya, dan siapa materinya. Untuk kelompok 1, 3, 4, silakan bertanya. Oke ya? Dimengerti? Oke. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan sedang pertanyaan. Ya, silakan. Di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan membacakan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasi. Saya akan membacakan hasil tentang jawaban kami. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan tawuran? Tawuran adalah bentuk kekerasan antar geng sekolah dalam masyarakat kita. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan terjadinya budaya tawuran? Jawabannya, banyak motif dari tawuran antar pelajar, mulai dari salah paham yang menyebabkan suatu kelompok merasa terhina, dendam yang sedang mengangkat, ingin menunjukkan kemampuan untuk kegagahan, hingga seolah-olah menjadi tradisi turun-menurun dari angkatan satu ke angkatan di bawahnya, terutama di ibu kota, atau bisa disimpulkan kurangnya nilai moral yang baik. Nomor 3, jelaskan dampak yang timbul dari tawuran. Jawabannya, tidak fokus belajar, kerugian materi, mengganggu dan merugikan masyarakat, merusak nama baik sekolah, kerusakan mental atau psikis, kebodohan, memisahkan orang tua, dan kematian. Nomor 4, sebagai seorang pelajar, bagaimana sikap kalian menghadapi westernisasi dan demonisasi yang terjadi di lingkungan masyarakat? Pertama, pelajar harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tiga, dapat bernalar kritis dalam menjalin globalisasi yang masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Dengan cara mengidentifikasi dampak dari westernisasi dan demonisasi. Keempat, dapat menguasai Ya, dari kami, apakah ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurniati dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana cara mengatasi tawuran? Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi
Tawuran. Oke. Ada lagi satu pertanyaan. Silakan. Ya, saya silakan. Gila untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aulia dari kelompok 1 ingin mau bertanya. Apa penyebab terjadinya tawuran? Apa penyebab terjadinya? Tawuran. Oke, kita kunci dulu dua pertanyaan ya. Silakan dijawab dulu sama oleh kelompok 2. Bisa langsung ya. Silakan saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Banyak motif dari tawuran antara pelajar, mulai dari salah paham yang menyebabkan suatu kelompok merasa terhina, dendam yang sudah mengangkat ingin menunjukkan kemampuan untuk gagah-gagahan, tidak seolah-olah menjadi tradisi tawuran turun-temurun dari angkatan satu ke angkatan di bawahnya, terutama di ibu kota, atau bisa disimpulkan kurangnya nilai moral yang baik. Apakah sudah jelas? Jadi terima. Iya, Pak. Berikan aplaus dulu untuk baca soalnya. Ya. Gimana? Coba Sina. Baik, saya akan mempersilakan Sinar untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi tawuran? Pelajar harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dapat berperan kritis dalam menyaring globalisasi yang masuk ke dalam masyarakat dengan cara mengidentifikasi dampak dari westernisasi dan demoralisasi, dan dapat menguasai fisik. Apakah sudah jelas? Jelas? Oke, jelas. Kita hapus dulu untuk Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi ada dua pertanyaan ya mengenai penyebab terjadinya tawuran dan
bagaimana solusi supaya tawuran itu tidak dapat terjadi, ya. Tadi ada beberapa penyebabnya, antara lain karena faktor teman sebaya. Ada temannya yang mengajak, pergi dulu lawan itu sekolah lain. Nah, seperti ada temannya yang mengajak. Yang kedua, faktor pergaulan lingkungan yang tidak baik. Ya, ada pengaruh-pengaruh yang ingin sok-sok menjadi jagoan. Nah, terus tadi dijawab juga solusinya bagaimana untuk menghindari tawuran. Tadi dijawab oleh temannya bahwa solusinya lebih kepada bagaimana pelajar itu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, tidak berteman dengan orang yang sifatnya tidak baik, dan melakukan kegiatan yang positif seperti belajar, membaca, olahraga di waktu yang luang dan lain-lain. Oke, saya pikir sudah jelas ya. Ya, Pak. Oke, kita berikan aplaus lagi untuk kelompok 2. Sekarang kita persilakan kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusinya tentang komunitas anak PAN. Nah, jadi yang kelompok lain jangan mau kalah, harus berikan pertanyaan yang bagus dan harus dijawab dengan baik juga. Oke, silakan disimak pemaparan dari temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah, saya Nurmi, dan saya Eli. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Eli. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan PAM? Kata PAM berasal dari sebuah kepanjangan Public Unit Clothing Window. PAM merupakan subbudaya yang lahir dari London, Inggris. Di pertengahan tahun 1970 yang dulunya adalah sebuah gerakan untuk menentang para elit politik yang berkuasa di Inggris. Nomor 2. Apa yang menyebabkan terjadinya budaya PAM? Bagian A. Adanya kecenderungan identitas ego-ego yang terlalu kuat. Bagian B. Kebutuhan seseorang untuk menggantungkan diri pada kelompok atau afiliasi. Bagian C. Adanya kedekatan hubungan yang tercipta. Adanya manfaat sosial seperti pengembangan diri dan menjaga kekompakan atau dukungan timbal balik yang positif. Nomor 3. Jelaskan dampak yang ditimbulkan dari PAM. Adapun pengaruh positif dari komunitas PAM sendiri yaitu semakin meningkatnya tren fashion ala PAM dan tampak untuk mengekspresikan diri. Pengaruh negatif dari adanya komunitas PAM ialah terganggunya masyarakat atas sikap dan ulah mereka, pergaulan bebas dan lain-lain. Nomor 4. Sebagai seorang pelajar, bagaimana sikap kalian menghadapi westernisasi dan demoralisasi yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu dengan menyaring budaya-budaya baru yang masuk dan menganalisis semua sebelum meniru atau mengikutinya. Itulah tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan Tiara untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 4. Mengapa seseorang menyukai masuk di komunitas PAM? Mengapa seseorang menyukai masuk di komunitas PAM? Ya, kenapa orang itu mau masuk di komunitas PAM? Persilakan teman yang lain. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada
Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, jawab. Silakan Eli untuk menjawab pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Adapun pertanyaannya, mengapa seseorang menyukai masuk di komunitas PAN? Jawabannya, karena budaya yang ada di Indonesia bisa dianggap kurang maju, sehingga seseorang mengikuti budaya barat seperti komunitas PAN. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Saya bilang, yaitu karena budaya yang ada di Indonesia bisa dianggap kurang maju, sehingga seseorang mengikuti budaya barat seperti komunitas PAN. Apakah sudah jelas? Oke. Jelas? Oke. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, Ada yang bertanya? Saya silakan Anita untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Aulia dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu mengapa anak PAN disebut sebagai masalah sosial? Mengapa komunitas PAN disebut sebagai masalah sosial? Karena gaya-gaya itu beda dengan bisa jawab ini. Saya persilakan Eli untuk menjawab pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adapun pertanyaannya, mengapa anak PAN disebut sebagai masalah sosial? Jawaban, karena membawa pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Apa sudah jelas? Sudah jelas. Ada tidak? Saya persilahkan Rasti untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Kegiatan apa yang dilakukan komunitas anak PAN sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat? Pertanyaannya, kegiatan apa yang dilakukan komunitas PAN sehingga menimbulkan dampak negatif?
seperti sembarang tempat tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Apakah sudah jelas? Jelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sangat menarik sekali pendiskusiannya. Untuk kelompok 1 tadi membahas tentang komunitas PAN. Adapun pertanyaan yang timbul tadi, apa sih kegiatan yang dilakukan anak PAN sehingga termasuk kategori masalah sosial? Ada dijawab ya, karena katanya komunitas PAN itu biasanya mencari uang itu dengan mengamen, banyak pengamen di pinggir jalan, tidurnya di sembarang tempat, ya, mengganggu pengguna jalan. Yang selanjutnya juga gaya pakaiannya katanya tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, seperti itu. Baik, mengenai westernisasi dan demoralisasi, ada pertanyaan mengenai materi tersebut? Ada? Kalau tidak ada, saya akan membahas sedikit ya tentang westernisasi dan demoralisasi. Nah, di sini westernisasi, nah, tadi kita bahas pengertiannya ya, adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas ke barat. Sudah mulai meniru gaya-gaya barat yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa sih westernisasi itu bisa terjadi di Indonesia? Nah, kita lihat kurang penguasaan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak menguasai sehingga apa yang masuk yang kita lihat langsung kita contoh. Yang kedua, masyarakat bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Ya, sifatnya konsumtif, tidak mungkin mencipta, maunya membeli saja, membeli saja. Ya, menggunakan saja. Yang ketiga, maraknya budaya barat dan akulturasi, percampuran budaya. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk. Kurang kita memilah budaya mana yang baik, mana yang buruk. Jadi pintar-pintar memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa diambil, mana yang banyak contoh ya kasus banyak teman-teman yang mencoba-coba, akhirnya apa? Menikah muda, kecanduan obat-obatan, ya seperti ini. Itu jadi tolong dipahami, jangan sepele, ya. Nah, seperti ini. Yang kelima, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan, mau bebas hidup bebas. Padahal setiap manusia itu harus ada aturan mainnya. Kita harus ada aturan mainnya. Kita punya agama kan? Nah, dia harus ada aturan. Yang keenam, meniru gaya berbusana, rambut serta gaya hidup kebarat-baratan. Busananya kemarin Korean style ya, dengan celana botolnya. Kalau anak pang dengan rambut mohawknya, kita mulai ikut-ikutan sudah. Oke. Kita masih di dampak positif dan dampak negatif westernisasi. Ternyata budaya barat itu juga ada dampak positifnya. Selain dampak negatif itu ada positifnya, ya. Nah, positifnya itu apa? Dapat menguasai ilmu pengetahuan dan Teknologi. Dengan banyaknya informasi yang masuk dari luar itu, kita juga banyak mengetahui sumber ilmu pengetahuan, ya kan? Yang kedua, terjadi akulturasi, adanya percampuran budaya. Jadi budaya yang yang didapatkan dari orang tua dan lingkungan kita bisa berkembang. Yang ketiga, munculnya ide-ide yang dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan bekerja, masyarakat sudah menggunakan traktor untuk mempercepat pembajakan sawah. Tidak lagi makdros. Ada nih mesin padros untuk mempercepat pekerjaan. Dari dampak positif itu ada pula dampak negatifnya. Yang pertama, lunturnya jiwa nasionalisme. Rasa cinta air sudah mulai berkurang. Yang kedua, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri.
sudah kurang nih, rasa gotong royongnya sudah kurang. Gaya hidup yang bersifat konsumtif, ya, mencari segala sesuatu yang instan, budaya barat dan lain-lain seperti pornografi, pergaulan bebas, ya, dan sebagainya. Oke, kita masuk di pengertian demoralisasi. Demoralisasi itu apa? Yaitu menurunnya atau merosotnya alat atau moral seseorang. Ya, contohnya apa kalau kita siswa? Kalian mungkin pernah melihat temannya, keluar bajunya. Ya. Gimana? Tidak sopan terhadap guru dan teman sebayanya. Tidak sopan. Tidak mengikuti tata tertib sekolah. Itu semua adalah demoralisasi, menurunnya moral seseorang. Kalau kamu kurang ajar, kamu mau hidup di mana? Kedepannya kamu akan tidak dapat pekerjaan. Iya, siapa mau mempekerjakan kamu? Kamu mau kerja apa? Tidak ada, kamu akan kurang. Kenapa? Karena moralmu tidak ada, nol. Ya, nah, jaga moralnya, jaga sikap dengan baik, jaga sopan santun. Kalau kamu kurang ajar sama orang, kamu akan dapat karmanya nantinya. Yakin dan percaya, kamu akan dapat batunya kemudian hari. Seperti itu. Ya. Faktor penyebabnya apa sih? Kenapa bisa ada demoralisasi? Keadaan krisis ekonomi. Yang kedua apa Denny? Dapat penyebab demoralisasi apa? Kualitas kerja aparat menurun. Ya. Yang ketiga apa Bella? Sempitnya lapangan pekerjaan. Nah, sempitnya lapangan pekerjaan sehingga orang banyak melakukan begal, mencuri, merampok, ya kan? Nah, yang keempat apa coba Diva? Pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas, merajalela pergaulan bebas sehingga mulai merosotnya moral seseorang. Yang terakhir, kurangnya keinginan mendalami agama. Kita agama Islam, ya belajar kita agama Hindu, ya pelajari apa yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi keyakinan kita. Nah, dampaknya apa? Nah, dampaknya itu banyak, ada positif dan negatif. Nah, positifnya yaitu banyak orang yang berlaku dampak negatifnya yaitu banyak orang yang berlaku semena-mena karena tidak sopan, ya, berbuat semena-mena. Tingkat korupsi yang merajalela, semakin naiknya tingkat korupsi, semakin maraknya pergaulan bebas di dalam Masyarakat. Cara mencegahnya bagaimana? Jadi meningkatkan keimanan, menyaring pergaulan langsung, melakukan kegiatan positif, meningkatkan kinerja sesuai pedoman. Nah, betul. Ya. Punya Facebook, Instagram. Nah, ketika kita melihat sesuatu hal yang tidak baik, lewatkan. Ya, skip seperti itu. Oke. Dan terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai westernisasi dan demoralisasi? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Saya mau ada yang menyimpulkan. Saya kerja. Silakan Rosti. Kita bisa mengetahui dampak negatif dan dampak positif dari westernisasi. Oke, betul sekali. Kenapa yang lain ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Java duluan. Silakan Java. Ya, silakan berdiri boleh. Dampak negatif globalisasi yaitu westernisasi, salah satunya yaitu westernisasi dan demoralisasi. Nah, oke, katanya dampak negatif dari globalisasi itu westernisasi dan demoralisasi. Oke, bisa berikan aplaus. Ada yang lain? Silakan tadi Kiara. Ya, silakan. Kita bisa mengikuti kebudayaan barat, namun kita tidak boleh meninggalkan kebudayaan kita sendiri. Betul sekali. Oke. Jadi kita bisa mengikuti budaya barat, ya, tetapi kita tidak boleh meninggalkan budaya Kita sendiri. sekali. Sekali. Karena sudah dipahami semua ya materi westernisasi dan demoralisasi,
otomatis tujuan pembelajaran kita tadi sudah tercapai. Tujuan kita tadi apa? Nah, mengidentifikasi westernizasi dan demoralisasi. Tujuan yang kedua apa? Mengidentifikasi dampak Positif dan negatif. westernizasi dan demoralisasi. Yang terakhir adalah menganalisis dampak dan bagaimana upaya mengatasi Westernisasi dan demoralisasi. Oke, betul sekali. Karena kita sudah menyelesaikan materi dengan baik, saya ingin bertanya kepada kalian dulu. Bagaimana pelajaran westernisasi dan demoralisasi hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Oke, saya bertanya lagi. Kira-kira untuk pelajaran selanjutnya apa yang perlu ditingkatkan? Akhlak seseorang, ya akhlak seseorang boleh. Jadi lebih tertib lagi dalam proses pembelajaran ya. Apalagi menguasai pengetahuan dan teknologi. Oke. Atau perlu mungkin ada permainan ya di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya akan saya berikan permainan yang sesuai dengan materi yang ada. Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kesenjangan sosial ekonomi. Jadi silakan belajar di rumah mengenai kesenjangan sosial ekonomi di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Kalian luar biasa, aplaus untuk kita semua. Silakan istirahat, jangan lupa tasawuf. Sebelum istirahat kita persiapkan, tolong disiapkan berkas untuk berdoa dan bersalam. Syahadat. Sebelum kita keluar, mari kita membaca doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat. Langsung saja ini.